warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Musim kampanye sudah tiba. Berbagai cara dilakukan oleh para kontestan politik dalam rangka mensosialisasi, memperkenalkan calon legislatif yang mereka usung. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Ari Pribadi Setiadharma, calon legislatif untuk DPR RI Kota Bekasi dan Kota Depok. Beliau belusukan ke Pasar Kranji, pasar yang sudah 3 tahun mengalami masalah revitalisasi yang belum selesai. Sehingga ketika Pak Ari datang, bukannya berkampanye, justru malah dihujani berbagai macam curhatan para pedagang. Bahkan ada pedagang yang sangat berapi-api berharap agar Pak Ari bisa mendorong agar percepatan revitalisasi Pasar Kranji terlaksana, hingga mereka siap pasang badan untuk Pak Ari. Berikut liputannya. Kami di sini cukup sengsara, Pak. Karena apa? Karena biasanya dijanjikan oleh PT ini selama di sini 2 tahun, kita mangkrak belum ada pembangunan sampai 3. Berapa? Harapannya Ibu apa? Harapannya pasar ini cepat dibangun, DP nggak hilang. Pak, sebentar saudara-saudara. Kita sama-sama pedagang di Pasar Kranji. Warga di sini semua. Ya. Ini punya dewan. Katanya punya dewan yang terhormat, punya wali kota yang hebat, punya gubernur yang hebat, yang punya modal banyak. Ternyata apa? Nol besar. Ya, teman-teman. Maka itu hari ini kita saksikan Bapak Ari dari Partai PAN yang masuk ke Pasar Kranji dalam keadaan yang bete, keadaannya yang bau, dan keadaannya semua keadaan Bapak Ari yang siap akan membantu semua revitalisasi Pasar Kranji. Maju! Oke, kita teruskan perjuangan Bapak Ari. Kita akan duduk Pak Ari. Kita akan tagih janji Pak Ari. Setuju? Setuju. Pak Ari dan tim melanjutkan perjalanan untuk melihat kondisi pasar hingga ke dalam dan menjumpai Ketua RWP Pasar Kranji, Bapak Wawan, yang sama menyampaikan harapan kepada Pak Ari untuk masalah revitalisasi Pasar Kranji. 3 tahun berjalan, proses pembangunan revitalisasi tidak berjalan sama sekali. Padahal DP dari teman-teman pedagang yang sudah diambil oleh PT atau pengembang ada kurang lebihnya 25 miliar. Dan itu diketahui oleh Pemkot Kota Bekasi. Sampai hari ini belum ada kejelasan sampai kapan kita harus berada di TPS. Sampai kapan kita harus menunggu pembangunan gedung Pasar Kranji itu bisa selesai dan terrealisasi. Saya berharap, teman-teman pedagang berharap adanya Mas Ari, Ibu Nani di sini bisa dibantu oleh teman-teman media, bisa mengangkat permasalahan Pasar Kranji ke tingkat yang lebih tinggi untuk segera diselesaikan. Jangan datang untuk pencitraan. Tolong bantu Pasar Kranji mempercepat pembangunan. Kalau itu terlaksana, Pasar Kranji, pedagang Pasar Kranji siap pasang badan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Ya. Nah, Pak Ari datang untuk menjanjikan bentuk konkretnya seperti apa, langkah-langkah yang akan Pak Ari lakukan. Bentuk konkretnya adalah kita melihat Pak, data-datanya seperti apa Pak. Kita kumpulkan data, dari situ kita pelajari segi hukumnya Pak. Kebetulan Ibu Nani ini sebagai calon DPRD Kota untuk dapil sini Pak, beliau akan membela aspirasi sini. Itu dengan sangat cinta hati membantu. Saat itu kita akan kawal sampai ini dibangun Pak. Siap. Gitu Pak. Oke, apakah nanti akan ada audiensi dengan PJ Wali Kota untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik Pak? Insya Allah dengan perwakilan saya dan perwakilan pedagang kita akan menghadap bareng-bareng ya. Kita akan memberikan bukti dan kita akan
membantu secara tulus, karena memang kita dari PAN itu bantu rakyat gitu loh. Jadi kita nggak main-main dengan slogan dari ketua umum saya, gitu Pak. Nah, untuk time schedule-nya Bapak apakah punya rencana? Apakah nanti setelah pemilu selesai? Kita proses mulai dari insya Allah minggu depan Pak. Kita harus ada pengambilan data, kita harus ada pengajuan kepada PJ Wali Kota untuk kita menghadap Pak, menyiapkan waktu beliau apakah bisa atau tidaknya, dan ini kita susun datanya, dan itu sebelum pemilihan Pak kita urus. Tapi kalau itu hasilnya seperti apa ya, itu sesuai progres kita nanti. Saya tidak bisa menjanjikan, tetapi saya akan menjanjikan untuk mengawal dari awal sampai akhir dibangun. Kami, Pak Ari dan saya akan mengawal dan juga akan terus memonitori kondisi ini. Nanti katanya tanggal 10 Februari 2003 ini, Pemkot sudah memvonis PT ABB untuk melaksanakan pembangunan. Jika tanggal 10 Februari 2003 ini tidak dilaksanakan oleh PT ABB, maka Pemkot akan melakukan evaluasi dan melakukan tindakan diganti dengan yang baru. Itu sih cita-cita yang saya baca. Jadi revitalisasi ulang, mudah-mudahan kami berdua, khususnya saya dari segi hukumnya dan juga selaku DPRD Kota Bekasi akan memonitori dan membantu untuk pelaksanaan ini. Terima kasih sudah menonton. Bantu like, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.